محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru kita Ustaz Muhammad Sofrijal, dan yang saya hormati orang tua Bapak Haji Sayadi, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surat Al-Fussilat ayat 31, yang artinya di dalam surga apa yang kita mau pasti kita dapatkan, dan apa yang begitu pula apa yang kita pinta Allah berikan. Maka orang yang memasuki surga itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu memiliki 3 huruf. Taknya adalah tawaddu. Taknya adalah tawaddu. Kemudian wawunya adalah wara'. Takwa qafnya adalah qanaah atau menerima. Tawaddu itu adalah rendah hati. Wawunya adalah wara', yaitu bijaksana dalam memanage waktu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat seringkali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sa'ah was sa'ah, yaitu waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ada kiranya saya itu kalau di rumah itu bercanda dengan anak, istri. Namun ketika setelah saya masuk masjid mengikuti secara berjamaah, maka beda rasanya ketika saya dekat pada engkau ya Rasulullah, seakan-akan itu iman sedang naik, yaitu saat puncaknya iman. Maka hal demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak mengapa. Ketika kamu di luar atau saat masuk rumah, maka silahkan menggunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian saatnya berjamaah, maka engkau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lau kuntum kama kuntum wasafahatil malaika. Seandainya kamu dikasih waktu yang Allah berikan kepada kamu, kamu gunakan ibadah terus sampai-sampai malaikat itu pingin rasanya berjabat tangan, berbondong-bondong malaikat berjabat tangan kepada kita. Namun hal demikian itu tidak dilihat oleh kita. Kalau saja kita melihat aktivitas malaikat, bahwasanya malaikat itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabi'una al-laila wan nahara la yafturun. Ketika malaikat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk patuh. Ada yang mengerjakan ruku saja
sampai hari kiamat. Ada yang melaksanakan sujud saja beribadah pada Allah sampai hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi saya katakan bahwa syarat untuk masuk ke dalam surga, bahwasanya idza jaa ramadhana, apabila datang pada suatu bulan di mana Ramadan itu datang, maka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga itu kebuka. Maka ada 3 fase. Fase yang ketiga adalah 10 malam terakhir Ramadan adalah idqum minan nar, yaitu terbebasnya dari api neraka, sehingga kita dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yaitu kematian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Sehingga syarat yang kedua ini selain takwa yaitu kita harus mengalami mati sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syarat ketiganya yaitu faman kana liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apabila kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna qamara lailatal badri wa kama tarawna samsa dunal sahab. Kenikmatan yang paling indah adalah ketika kita sudah melewati fase di dunia ini, tugas kita sudah selesai, maka keindahan yang berikutnya adalah kita berjumpa kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti sinarnya matahari di siang hari dan rembulan di malam hari. Begitu jelasnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang menandingi selain daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin kembali pada Allah, yaitu janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 5 fase yang menghilangkan amal puasa kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yuftiruna lis-shaim. Ada 5 yang menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu menggunjing pada saat bulan Ramadan itu langsung pahalanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, artinya puasanya batal. Rubba sa'imin laisa bisyamini ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Rubba qa'imin laisa min qiyamini ila sahar. Betapa banyak orang yang bangun malam sementara yang dia dapatkan hanya begadangnya saja. Maka malam-malam ganjil ini kita upayakan untuk kita bertemu dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada saat kita hidupkan malam-malam di bulan puasa 10 terakhir Ramadan ini dengan aktivitas ibadah. Yang pertama kita baca Quran, mengerjakan amal soleh, kemudian berpuasa, kemudian sholat tarawih, dan amal-amal lainnya, sehingga aktivitas ibadah ini tak lupa juga kita membaca yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dibaca saat malam-malam ganjil. Karena malam ganjil ini adalah malam suatu kemuliaan yang lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih. Yang saya kira kita semua tidak sampai, usia manusia rata-rata tidak sampai 83 tahun. Adapun patokan kita adalah usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 63 tahun. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan untuk kepada jamaah, khususnya pada diri saya, marilah kita hidupkan 10 malam Ramadan yang terakhir, yang mudah-mudahan pahala kita, ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya membahas tentang 5. Yang pertama adalah al-ghibah, yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah wal kazib, yaitu dusta. Yang keempat yang membatalkan pahala puasa itu adalah wan nazaru bisahwat, yaitu memandang lawan jenis dengan syahwat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah wal yamini kazib, yaitu saksi palsu. Sebagai pengingat bahwasanya di Masjid Al-Mukarramah ini yaitu telah terbentuk panitia yang diadakan untuk menyalurkan zakat fitrah. Zakatul fitri tohuron wal it'amut ta'am lil masakin. Maka zakat fitrah itu adalah sebagai penyuci diri dan memberi makan para orang miskin. Itulah kegunaan zakat. Maka orang yang tidak membayar zakat, pahalanya tergantung antar langit dan bumi. Di tengah-tengah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini adalah mukadimah atau tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum